Teman-teman, sekadar mengingatkan, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semangat sehat ya! Hai, saya Prita. saya Dimas Saya Priska. Kami dari penerbit Duta. Saya lulusan Universitas Indonesia, jurusan Sastra Arab. Saya juga lulusan dari Universitas Indonesia dari jurusan Ilmu Sejarah. Saya juga lulusan Universitas Indonesia jurusan Bahasa Inggris dan Komunikasi Massa. Profesi yang pernah saya geluti dari pas kuliah udah mulai freelance gitu di bimbel. Terus habis lulus kuliah kebetulan bantuin dosen jadi asisten peneliti di Departemen Sejarah Universitas Indonesia. Setelah itu jadi editor sampai sekarang. Kalau saya dulu sempat ngajar juga di bimbel waktu kuliah. Terus ngelatih futsal, pernah ngelatih futsal di sekolah, sekolah SD, sekolah SMA pernah. Saya juga pernah bekerja di media massa online waktu itu. Terus juga pernah magang di museum, pernah magang di penerbitan juga pernah. Sekarang di penerbitan sempat jadi editor, lalu jadi picture archivist sekarang. Oke, kalau saya pas kuliah sempat magang di TV, salah satu stasiun TV swasta. Pernah ngajar juga di bimbel, pernah juga jadi guru native bahasa untuk orang asing, pernah jadi penyanyi di kafe, pernah jadi reporter dan fotografer sih lebih tepatnya. Lalu editor, sekarang jadi content creator juga. Profesi yang paling disuka jadi reporter sama fotografer sih, karena saya suka banget jalan keluar gitu, jadi saya suka bekerja sambil liputan lalu menulis artikel atau berita. Bukan berarti profesi saat ini saya tidak suka ya, cuman kalau ditanya paling suka pas saat jadi reporter dan fotografer karena pengalamannya banyak, liputan kemana-mana, salah satunya liputan konser musik karena saya suka musik. Pengalaman profesi yang paling disuka saya di Museum Sejarah Jakarta waktu itu, karena unik, berasa kunjungan terus berasa kunjungan ke museum terus. Cuman saat itu juga pekerjaannya tidak terlalu berat karena masih awal gitu. Kalau saya profesi yang paling disuka waktu jadi asisten peneliti itu. Jadi kenapa suka jadi asisten peneliti, karena ketika itu saya juga bisa belajar jadi penulis gitu kan. Yang kedua sesuai dengan bidang keilmuan saya, jadi ketika jadi asisten peneliti itu kan kita harus nyari berbagai sumber gitu kan. Jadi lumayan banyak aktivitas di luar kayak di Arsip Nasional atau di Perpustakaan Nasional. Nah, sekalian mencari data kita juga bisa menemukan informasi-informasi baru di Arsip Nasional atau di Perpustakaan Nasional itu. Pengalaman yang paling berkesan. Jadi saya pas jadi reporter sebuah majalah anak-anak dulu pernah meliput tempat gym khusus anak di Jakarta. Lalu pas mau balik lagi ke kantor, saya nggak tahu itu puterannya boleh dilewati atau enggak. Tapi tidak boleh. Terus kita dihadang polisi. Lalu karena saya memakai ID pers, dia langsung bertanya, mau liputan ya mbak? Iya, saya bilang ada kebakaran pak di Pasar Rebo. Terus saya dibolehin jalan jadi nggak ditilang. Itu salah satu yang paling nggak dilupa sih.
bohong, tapi emang karena apa ya, salah, tapi Liputan. terselamatkan karena ID pers. Aduh maaf ya Pak, waktu itu Pak Polisi, saya nggak tahu namanya, mohon maaf ya Pak. Itu sih salah satunya. Kalau saya menarik waktu bekerja di media massa juga, waktu itu ada kasus buaya makan manusia. Lalu ada liputan langsung dari masyarakat dan ngirim ke email kita. Pas kita buka, wah, kita melihat sesuatu yang tidak pernah dipublikasikan di suatu media massa gitu. Jadi sebenarnya media massa itu mungkin mendapatkan gambar-gambar atau informasi rahasia gitu ya. Jadi kalau di media massa senangnya gitu, ada sesuatu yang kita tahu tapi karena nggak boleh di publish, akhirnya kita simpan sendiri. Nah, itu menarik sih menurut saya. Kalau pengalaman berkesan, kebanyakan sih selama jadi editor, karena paling lama kerja jadi editor kan. Jadi pengalaman paling berkesan itu kalau jadi editor itu setiap ada penilaian buku kan. Nah, itu hampir nggak ada hari libur, apalagi kalau mendekati deadline gitu kan. Mau tanggal merah, mau hari Minggu, mau sampai malam juga di kantor udah. Jadi kantor tuh udah kayak rumah kedua aja gitu. Bahkan ada yang sampai nginep, dibeliin kasur sama bosnya. Sampai pas hari libur Natal itu kita masuk gitu kan, sampai pulang tuh malam, jalanan sepi, kita masih di kantor terus baru mau pulang gitu. Itu kayak pengalaman paling berkesan banget selama kerja jadi editor, itu pas penilaian itu. Pengalaman yang tidak menyenangkan selama menjalani sebuah profesi, ada beberapa sih. Waktu saya jadi penyanyi di kafe, saya pernah digodain sama ya mungkin om-om hidung belang. Terus waktu saya mengajar native bahasa untuk orang asing, itu juga pernah digodain sama orang asing. Catcalling ya? Oh iya, bukan catcalling. Jadi kayak dia bilang kalau bahasa Indonesianya aku cinta lo, kamu I love you. Receh banget cinta kamu. Terus ya maksudnya, tapi apa ya, itu menurut saya pada saat itu saya masih baru ya usia kepala nggak disebutin, saya masih belum, ya masih awal-awal kuliah. Jadi kayak rasanya kayak ya sebuah pelecehan juga sih. Cuman ya saya nggak ngambil pusing, tetap ngajar aja. Sama kalau yang profesi yang saya jalani saat ini sebagai editor, pernah berhadapan sama penulis yang tidak bisa diajak kerjasama namun ngotot. Jadi saya juga ngotot, dia ngotot, tapi akhirnya ketemu titik terang. Cuman ya jadi nggak enak gitu hubungannya gitu sih. Pengalaman tidak menyenangkan banyak sih sebenarnya, cuma bukan yang nggak menyenangkan, apa ya, kayak kesulitan aja pas ditemui waktu bekerja tuh. Kebanyakan tuh pas jadi asisten peneliti kan. Jadi kita karena harus cari bahan, cari sumber segala macam, kita harus bolak-balik kan ke ke arsip atau ke perpustakaan nasional kan. Nah, di sana tuh kadang di kondisi yang waktu itu gitu kan, penyimpanannya tuh belum terlalu baik gitu kan. Misalnya hari ini kita kesana, kita udah nemu bahan atau buku atau apapun, koran yang kita butuhkan untuk bahan penulisan kita gitu kan. Nah, kita udah istilahnya udah ngetek gitu kan, oh ini bahan yang saya butuhkan gitu kan. Terus cuma karena keterbatasan waktu kan, jadi kita nggak bisa hari itu juga misalnya fotokopi atau menyalin segala macam kan. Jadi ketika kita balik lagi tuh bahannya itu tuh udah hilang gitu, entah kemana. Kadang juga ditanya sama petugasnya, kita nanya ke petugasnya juga kurang tahu gitu kan. Jadi itu sih dulu yang kurang menyenangkan itu, karena kehilangan bahan atau sumber buat penulisan itu kan sangat mengecewakan gitu kan. Terus kita kayak ngulang lagi dari nol, harus nyari bahan itu benar-benar kayak capek dan makan waktu aja gitu. Itu kurang menyenangkannya sih. Kalau saya, pengalaman tidak menyenangkan waktu bekerja di media, karena waktu itu pulang malam udah sangat lelah. Ternyata di jalan ada penutupan jalan gitu, dan ternyata macet panjang karena suatu organisasi masyarakat.
Akhirnya karena itu pulangnya sampai dini hari lah, dan itu tidak menyenangkan. Sama seperti waktu pulang dari bekerja di museum sejarah tuh di Jakarta, pulangnya naik kereta dari di stasiun kota. Awalnya sepi, lama-lama ke Depok, wah parah, penuh. Itu tidak menyenangkan, tapi berkesan. Saya tiap hari gitu, Pak. Iya dulu ya. Ya, itu lo manja aja sih. Oh ya, berarti saya manja ya. Ya udah, ya. Pesannya sih ini. Pesannya jangan menyerah, pasti sulit di awal. Pasti sulit. Saya ada pengalaman menarik waktu itu. Awal-awal cari kerja saya ditipu, disuruh bayar untuk ikut pelatihan. Yang jelas saya tidak mau. Jadi jangan menyerah, terus mencari, sesuaikan dengan nilai kita. Jangan baru masuk sudah meminta yang tinggi-tinggi gitu. Kalau misalnya memang nilai kita tidak mencukupi untuk memenuhi untuk itu gitu. Yang standar dulu, nanti baru kita naik lama-lama. Walaupun statusnya masih mahasiswa gitu, tapi kita harus bisa cari pengalaman, entah pengalaman organisasi atau pengalaman kerja yang macam freelance atau apa itu, karena itu ngaruh ya. Maksudnya kalau fresh graduate itu kan orang kadang memandangnya sebelah mata gitu kan. Kamu punya pengalaman apa sebagai lulusan yang baru lulus gitu kan. Kalau bisa selama masih menjadi mahasiswa itu cari pengalaman organisasi atau cari pengalaman pelatihan, kerja magang atau apa, itu membantu sekali untuk masuk ke dunia kerja gitu. Kalau dari saya, pertama jangan pernah meninggikan kayak gue alumni dari sini loh. Jadi kita sengaja menaikkan nilai karena kita alumni dari sebuah universitas tertentu. Padahal sebenarnya kita nggak sebagus itu. Jadi jangan bawa-bawa alma mater. Tapi seperti yang Friska bilang, pengalaman itu boleh banget dilakuin dari zaman kuliah gitu. Harus dilakuin, diperbanyak lah skill dalam berorganisasi, lalu misalnya berkomunikasi dengan banyak orang. Itu salah satu skill dasar yang harus dimiliki bahkan dari sebelum lulus kuliah. Terus jangan malu untuk mencoba banyak hal baru. Kayak ya mungkin kesamaan dari kami bertiga, kita pernah sama-sama mengajar di bimbel. Walaupun ya mungkin bimbel pendapatannya mungkin ya saya nggak tahu, mungkin sekarang sudah banyak banget pendapatannya. Dulu mungkin cukup buat kita jajan seminggu atau 2 minggu lah gitulah, nilainya segitu. Cuman jangan pernah malu gitu, karena pengalaman tuh berharga banget deh. Pokoknya bernilai banget. Jadi coba kalau ada kesempatan dicoba. Dan kalau misalnya mau mencoba keluar dari zona nyaman, misalnya dari jurusannya mau nyoba untuk menjadi apa, jangan pernah takut. Kalau misalnya bisa, insya Allah mampu gitu. Inilah sedikit cerita mengenai pengalaman kami selama menjalani berbagai profesi di dunia kerja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.